Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STGJ. Pagi ini kami coba bawakan materi rasio profitabilitas atau rentabilitas. Baik. Pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas: satu, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, kemudian untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, kemudian untuk menilai besarnya laba bersih sudah bacok dengan modal sendiri, dan untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan dengan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui besar tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui laba bersih sudah bacok dengan modal sendiri, kemudian mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Jenis rasio profitabilitas yaitu rasio profit margin atau profit margin on sales, return of investment ratio ROI, kemudian return on equity ratio atau ROE, kemudian rasio laba per lembar saham atau EPS, earning per share saham rasio. Untuk membahas rasio kali ini kita menggunakan laporan keuangan PT Sukses Selalu. Seperti kita lihat di slide. Profit margin on sales ratio, profit margin on sales ratio merupakan salah satu rasio yang menggunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukurnya rasionya disebut rasio profit margin, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan dibagi sales. Yang contoh di 2018 profit marginnya 32%, dan 2019 31%. Rata-rata industri profit marginnya 30%, maka margin laba perusahaan 2018 dan 2019 dalam keadaan baik. Kemudian margin laba bersih atau earning interest after tax atau EBIT dibagi sales. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan yang membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Sebagai contoh, di tahun 2018 EBIT-nya 21%, kemudian di 2019 16%. Jika rata-rata industri 20, maka 2018 lebih bagus daripada 2019. Rasio hasil pengembalian investasi atau ROI. Rasio hasil pengembalian investasi atau return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil return aset yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Jadi earning after interest and tax dibagi total aset. Seperti kita lihat 2018 dan 2019. Labanya satu, ROI-nya 31%, kemudian 2019 ROI-nya 23%. Jika rata-rata pengembalian investasi yang diperoleh 31%, kemudian tahun 2019 ROI-nya 23%, maka akan mengalami penurunan atas investasinya sebesar 8%, menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return of investment. Jika rata-rata industri 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2018 cukup baik dibanding 2019. ROI adalah margin laba bersih kali perputaran aset apabila menggunakan pendekatan Buffon. Berikutnya adalah hasil pengembalian ekuitas atau return of equity. Hasil pengembalian ekuitas atau return of equity adalah rentabilitas. Modal sendiri adalah rasio untuk mengukur laba bersih sudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio semakin baik, artinya posisi nominal semakin kuat, demikian sebaliknya. Contoh kita lihat dengan rumus ROE, earning after interest and tax dibagi equity. Kita lihat di slide. ROE-nya 2018 88%, 2019 43%. Perhitungan ROE tahun 2018 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sekitar 58%, dan tahun 2019 43%. Artinya hasil pengembalian investasi
turun 15%. Ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI sehingga dengan punya ROI. Laba per lembar saham atau earning per share of common stock. Rasio laba per lembar saham atau disebut rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah artinya manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham. Sebenarnya rasio yang tinggi menunjukkan kesadaran pemegang saham meningkat atau tingkat pengembaliannya tinggi. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan bagi pemegang saham biasanya adalah untuk keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak lain pemegang saham. Cara rumusnya per laba saham adalah laba saham biasa dibagi saham yang beredar. Contoh keuntungannya 1M, kemudian jumlah saham beredar 1.600. Dari hasil perhitungan terlihat di 2010 810, kemudian 2011 565. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa sedang pemegang saham menurun, sehubungan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan menurunnya cukup besar, yaitu 255 per lembar saham. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal bekerja dalamnya, yaitu laba dibagi modal. Rentabilitas dibagi dua, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri, dimana rumusnya adalah EBIT dibagi modal saham dan modal sendiri kali 100%, dimana rumusnya PM adalah EBIT dibagi penjualan kali 100%, atau penjualan aset turnover adalah penjualan bagi total aktiva, dan RMS atau ROI, earning after tax, dibagi modal sendiri kali 100%. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.